Warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas bab soal cerita ya, soal cerita. Kita pakai logika yang banyak ya, pakai logika yang berulang-ulang saya ulang terus ya. Pakai logika TPS itu, pakai nalar ya. Teorinya sedikit, maka kamu perlu banyak belajar ya. Perlu banyak latihan soal, perlu banyak mengikuti konten di ASC channel ya, di ASC channel agar kamu terbiasa. Sekarang soal nomor 3 saya ambil dari soal TPS UTBK 2018. Rasio antara uang yang dimiliki oleh Agung, Budi, dan Citra, rasio itu perbandingan ya. Agung itu saya misalkan A, Budi B, Citra itu C. Agung banding Budi banding Citra sama dengan berapa? 2 banding 3 banding 5. Kalau perbandingan bukan 2, bukan 3, bukan 5 ya, banyaknya. Tapi apa ini hanya perbandingan. Bisa 4, 6, 10. Bisa berapa? 200, 300, 500, bisa begitu. Maka ini kalau ada perbandingan seperti ini, kamu misalkan secara umum begini, 2A, 3A, 5A. Berarti banyaknya uang Agung itu 2A, banyaknya uang Budi 3A, banyaknya uang Citra 5A. Oke ya. Terus yang diketahui lagi, jika selisih antara uang Agung dan Budi, A dikurangi B, selisih antara Agung dan Budi tidak mesti A kurangi B ya. Bisa B kurangi A, pokoknya selisihnya itu sama dengan apa di sana? Sama dengan X rupiah. Ini karena B itu lebih besar, nih B-nya kan lebih besar dibandingkan A. Berarti apa? A dikurangi apa? B sama dengan X, ini diketahui di soal ya. Tahu ya? Kenapa kok B kurangi A, kok bukan A kurangi B? B kurangi A, karena B-nya lebih besar ya dibandingkan A. Pokoknya selisih itu bisa A kurangi B, bisa B kurangi A. Mana yang menghasilkan bilangan positif itu aja. Berarti yang besar dikurangi yang kecil. Ya, B-nya berapa ini? B-nya 3A. Min A-nya berapa? 2A. Sama dengan X. 3A kurangi 2A berarti A. A-nya sama dengan X. Ini sudah tahu ya. Terus yang ditanya, total jumlah uang Budi dan Citra adalah dalam X jawabannya. Jawaban A itu 2X, jawaban B 3X, jawaban C 5X, jawaban D 8X, dan jawaban E 10X. Yang ditanya B ditambah C ya. B ditambah C. B-nya berapa? B-nya 3A ya. Ditambah C-nya 5A ini. C-nya 5A. 3A tambah 5A 8A. Berarti A-nya sama dengan X, berarti 8X. Sudah selesai, 8X itu jawaban D ya. Jadi tidak sulit ya, hanya pakai apa? Nalar-nalar saja, logika-logika saja ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan. Yaitu saya ambil dari tahun 2021. Ini soalnya agak panjang nih. Seseorang berjalan sepanjang satu sisi sebuah pulau berbentuk persegi dengan sisi 2 kilo. Terus berikutnya, orang tersebut menghitung kera di sekitarnya. Jadi orang itu sambil jalan, rupanya di pulau itu ada apa? Ada kera ya. Berjalannya hanya di satu sisi pulau saja ya. Sisinya itu berbentuk persegi, ingat-ingat ya. Dengan jarak pandang berkisar 10 sampai 20 meter, jadi kalau orang itu memandang sekitar 10 sampai 20 meter, dia melihat sebanyak 100 ekor kera. Diasumsikan banyaknya per kilometer persegi sama, jadi terus manakah hubungan antara kuantitas P dan kuantitas Q berikut yang benar? P banyaknya kera yang di pulau itu, Q 13.300. Kita tinggal nyari P berapa gitu. Jawabannya disiapkan di situ A, P lebih besar Q, ini selalu seperti itu ya, P lebih besar Q, jawaban B, P kurang dari Q,
Jawaban C, P sama dengan Q. Jawaban D, hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan. Nah, sisi dari pulau itu saya gambarkan seperti ini ya. Ini persegi ya. Di mana sisinya 2 kilo. 2 kilo ya. Tadi jarak pandangnya 10 sampai 20 meter. Berarti ini loh. Ini 10 sampai 20 meter. Ya. 10 sampai 20 meter. Di sini ini ada 100 ekor kera. Yang tanya berapa banyaknya kera total. Berarti kan cukup ini dibagi jarak pandang gitu ya. Dikalikan jumlah kera per ini ya, di dalam ini. Kalau saya tuliskan begini, banyaknya kera di pulau itu 2 km, ini 2 km ini, dibagi jarak pandang kali jumlah kera di sekitar. Di sekitar maksudnya di 10 sampai 20 meter ada berapa. Jadi kalau kita tuliskan, karena ini satuannya meter, maka 2 km saya jadikan meter juga menjadi 2000 meter. Gitu. Dibagi apa? Jarak. Ya, kita tulis jarak dulu ya. Karena jaraknya itu 10 sampai 20. Jumlah keranya itu 100 ekor. Gitu. 100 ekor kera. Maka tinggal kita tulis di sini P ya, kalau apa? Kalau jaraknya itu 10, saya ambil 10 meter dari sini loh. Kan 10 sampai 20. Berapa banyaknya kera di pulau itu? Karena kita belum tahu pasti, berarti banyaknya kera di sini sama dengan berapa? 20.000 per jaraknya 10 kali 100 ya toh. Berarti ini bisa dicoret. 2 kali 1 itu 2, nolnya ada 4, berarti 20.000 ekor ya toh. Ini adalah P ya. Nih P banyaknya kera ya toh. P. Nah sekarang kalau jaraknya 20, kalau jaraknya 20 meter kan tadi dikatakan apa? 10 sampai 20 meter ya toh. 10 sampai 20 meter. Maka kalau tadi diambil 10, sekarang diambil yang 20. Maka banyaknya kera itu sama dengan berapa? 2000. Dari mana 2000 ini? 2000 meter, jaraknya sekarang pakai yang ini. 20 meter gitu. Kali 100 ekor tetap ya, 100 ekor. Ini saya coret berapa ini? Nolnya hilang 1, 2 berarti tinggal 100. Berarti 10.000 ekor. Ini nilai P ya toh. Berarti nilai P itu antara 10.000 lebih kecil P, lebih kecil 20.000. Kita nggak tahu berapa persisnya. Pokoknya antara 10.000 sampai 20.000. Padahal Q-nya berapa itu? Q-nya 13.300. Besar mana P dan Q? Nggak bisa ditentukan, ya toh? Nggak bisa ditentukan. Kenapa? Karena P-nya antara 10.000 sampai 20.000. Bisa 11.000, bisa 19.000, ya toh? Maka nggak bisa ditentukan. Kalau nggak bisa ditentukan, berarti jawabannya D. Hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan. Itu jawaban D. Paham ya? Jadi kalau kamu ingin berdiskusi, di paling belakang sekali ada apa? Di paling belakang ada nomor WA pribadi. Ya bisa dihubungi. Kamu boleh berdiskusi, boleh bertanya di situ. Ya, kalau kamu serius pasti dilayani. Oke ya. Saya kira cukup. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.